Hadis ke-8. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal mu'minu billadhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sedangkan tetangga di sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Mishkat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sedangkan tetangga di sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Mishkat. Keterangan, orang yang mempunyai cukup makanan untuk mengenyangkan perutnya sedangkan tetangga di sebelahnya ada yang kelaparan, sangat tidak patut ia berbuat seperti itu. Seharusnya ia mengurangi makannya untuk menolong tetangganya itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman kepadaku orang yang menghabiskan malamnya dalam keadaan kenyang dan ia tahu bahwa tetangga di sebelahnya kelaparan. Targhib. Dan sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat banyak manusia yang akan memohon kepada Allah SWT sambil memegang ujung baju tetangganya. Wahai Allah, bertanyalah kepadanya, karena dia telah menutup pintunya dan ia tidak memberiku sesuatu yang lebih dari keperluannya. Wahai Allah, bertanyalah kepadanya, karena ia telah menutup pintunya dan ia tidak memberiku sesuatu yang lebih dari keperluannya. At-Targhib. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bersedekahlah, aku akan menjadi saksi atasnya pada hari kiamat. Mungkin ada di antara kalian orang yang pada malam hari masih mempunyai sesuatu yang berlebih setelah dia kenyang, sedangkan saudara sepupunya menghabiskan malamnya dalam keadaan lapar. Dan mungkin ada di antara kalian orang yang selalu menambah hartanya padahal tetangganya yang miskin tidak dapat mencukupi keperluannya. Kanzul Ummal. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, cukup bagi seseorang untuk dianggap bakhil jika dia berkata, aku akan mengambil hakku sepenuhnya, sedikit pun tidak akan aku sisakan. Kanzul Ummal. Cukup bagi seseorang dianggap bakhil jika dia berkata, aku akan mengambil hakku sepenuhnya, sedikit pun tidak akan aku sisakan. Kanzul Ummal. Maksudnya, ketika ada pembagian, ia selalu berpikir untuk mengambil haknya sepenuhnya, baik dari saudaranya atau dari tetangganya. Tanda kebakhilan lainnya adalah mempertahankan barang yang tidak ada harganya, padahal jika barang itu jatuh ke tangan orang lain, ia tidak akan mati kelaparan. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, Ani bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, udhibatim ra'atun fi hirratin amsakatha hatta matat minal ju' falam takun tut'imuha wala tursiluha fatakula min khasyasil ardi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita diazab karena dia telah menahan seekor kucing hingga mati kelaparan. Ia tidak memberi makan kucing itu dan tidak melepaskannya agar dia dapat makan binatang lainnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita diazab karena telah menahan seekor kucing hingga mati kelaparan. Ia tidak memberi makan kucing itu dan tidak melepaskannya agar dia dapat mencari makan binatang lainnya. Keterangan, tanggung jawab orang yang memelihara binatang sangatlah berat,
Karena binatang-binatang itu tidak bisa berbicara untuk mengutarakan keinginannya. Dengan demikian, mengawasi makanan dan minumannya sangatlah penting. Orang yang berbuat bakhil terhadap binatang berarti menyiapkan dirinya untuk diazab. Banyak sekali orang yang senang memelihara binatang, tapi dia tidak mampu mengeluarkan harta untuk membeli rumput dan biji-bijian untuk memberi makan binatang itu. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam beberapa hadis dengan matan yang berbeda agar kita takut kepada Allah dalam hal memelihara binatang. Ketika Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan, beliau melihat seekor onta yang perutnya menempel di punggungnya karena lapar atau kurus. Maka Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai binatang-binatang yang tidak dapat berbicara ini. Tunggangilah ia ketika dalam keadaan sehat, sembelihlah dia ketika dia dalam keadaan baik. Jika buang air besar, Rasulullah SAW biasa pergi ke hutan, kebun, atau di balik sebuah bukit. Suatu ketika beliau pergi ke sebuah kebun untuk menunaikan keperluan tersebut. Ketika tiba di tempat itu, Rasulullah SAW melihat seekor onta, dan begitu onta itu melihat Rasulullah SAW, ia menangis dan air mata bercucuran dari matanya. Pada umumnya setiap orang yang tertimpa musibah, bila melihat orang yang peduli dengan kesusahannya, maka hatinya akan merasa senang. Lalu Rasulullah SAW mendatangi unta tersebut dan memegang daun telinga unta itu dengan tangan beliau, sehingga unta itu diam. Rasulullah SAW bersabda, siapakah pemilik unta ini? Maka datanglah seorang sahabat Ansor dan berkata, saya ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak takut kepada Allah yang telah menjadikanmu sebagai pemilik unta ini? Unta ini mengadukan dirimu karena kamu membiarkannya kelaparan dan terlalu banyak mempekerjakannya. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, suatu ketika Rasulullah SAW melihat seekor keledai yang mukanya telah dicap. Rasulullah SAW bersabda, sampai sekarang kalian belum tahu bahwa aku melaknat orang yang mengecap muka binatang atau memukul mukanya. Riwayat ini telah disebutkan dalam kitab Sunan Abu Daud. Di samping itu dalam beberapa riwayat lainnya juga terdapat peringatan supaya tidak teledor dalam memelihara binatang. Jika terhadap binatang saja seperti itu, apalagi terhadap manusia sebagai asyraful makhluqat, makhluk yang sangat mulia, makhluk termulia, tentunya harus lebih diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah menjadi penyebab dosa bagi seseorang karena menyia-nyiakan orang-orang yang cukuplah menjadi penyebab dosa bagi seseorang karena menyia-nyiakan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Karena itu, bila seseorang memelihara binatang untuk keperluannya, maka berbuat bakhil terhadap binatang itu karena ia menganggap bahwa tak seorang pun yang mengetahui perbuatannya terhadap binatang tersebut, maka itu merupakan kezaliman yang besar terhadap dirinya. Zat yang Maha mengetahui tentu akan mengetahui semua perbuatannya, dan malaikat yang bertugas mencatat perbuatan manusia tentu akan mencatat perbuatannya. Betapa zalimnya orang yang berbuat bakhil kepada binatang yang dipakai untuk membajak sawah, diambil susunya, atau untuk membantu pekerjaan lainnya. Keutamaan kalimat thayyibah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bagi ahli la ilaha illallah kegelapan dalam kubur mereka, tidak pula kelaparan di padang mahsyar, seakan-akan aku melihat para ahli la ilaha illallah sedang bangun dari kuburnya masing-masing dengan mengibaskan debu dari kepala-kepala mereka, lalu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kami dari kesedihan. Dalam ayat lain disebutkan bahwa ahli la ilaha illallah tidak akan mengalami kegelapan ketika mati ataupun ketika di dalam kubur.
Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bagi ahli la ilaha illallah kegelapan di dalam kubur mereka, tidak pula kegelapan di padang mahsyar. Seakan-akan aku melihat para ahli la ilaha illallah sedang bangun dari kuburnya masing-masing dengan mengibaskan debu dari kepala-kepala mereka, lalu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kami dari kesedihan. Dan riwayat lain disebutkan bahwa ahli la ilaha illallah tidak akan mengalami kegelapan ketika mati ataupun ketika di dalam kubur. Tabrani dan Baihaqi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika Jibril alaihissalam datang menghadap Rasulullah SAW ketika beliau dalam keadaan sedih. Jibril alaihissalam berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim salam kepadamu dan bertanya, mengapa engkau bersedih? Walaupun sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala isi hati manusia, tetapi pertanyaan ini dikemukakan semata-mata untuk memberikan kehormatan dan kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, wahai Jibril, aku bersedih karena menyaksikan keadaan umatku, bagaimana nasib mereka pada hari kiamat nanti. Jibril alaihissalam bertanya, umatmu yang kafir atau yang muslim? Rasulullah SAW menjawab, aku khawatir mengenai keadaan kaum muslimin. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berangkat bersama Rasulullah SAW pergi ke pemakaman kabilah Bani Salamah. Malaikat Jibril memukul satu kuburan dengan sayapnya lalu berkata, bangunlah kamu dengan izin Allah. Maka keluarlah seseorang yang berwajah tampan dari dalam kubur itu sambil berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian malaikat berkata kepadanya, kembalilah ke tempatmu. Maka ia pun kembali. Kemudian Jibril memukul kuburan yang lain dengan sayapnya lalu berkata, bangkitlah dengan izin Allah. Maka keluarlah seorang manusia dengan wajah yang hitam dan berwarna kuning, dengan wajah yang hitam dan bermata kuning, lalu berkata, alangkah sedihnya aku, alangkah malunya aku. Kemudian Jibril berkata kepadanya, pulanglah ke tempatmu. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, seseorang akan dibangkitkan menurut keadaan matinya. Ahli la ilaha illallah dalam hadis di atas maksudnya adalah orang yang mempunyai kontak batin dan hubungan khusus dengan kalimat itu dan senantiasa menyibukkan lidahnya dengan mengucapkannya. Seperti dikatakan tukang susu, tukang sandal, tukang permata. Mereka dikatakan demikian karena hubungan mereka dengan pekerjaan menjual atau menyimpan benda-benda itu. Jadi jelaslah, orang yang disebut dengan ahli la ilaha illallah itu adalah karena adanya hubungan khusus dengannya. Menurut Al-Quran dalam surat Al-Fatir ayat 32, umat ini dibagi ke dalam 3 bagian. Salah satu darinya adalah asabikul khairat. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa mereka itulah yang akan memasuki surga tanpa hisab. Dalam sebuah hadis yang lain diterangkan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya bercahaya terang benderang seperti bulan purnama. Abu Darda berkata, orang yang lidahnya dibasahi dengan zikrullah, maka dia akan masuk surga sambil tersenyum. Lagi. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT akan memanggil seorang umatku di hadapan seluruh malaikat seluruh dunia dan dihadapkan kepadanya 99 buku catatan amalnya. Setiap buku itu besarnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau Kemudian Allah SWT bertanya, apakah engkau mengingkari dosa-dosa ini? Atau para pencatat telah berbuat zalim kepadamu? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mempunyai uzur? Dia berkata, tidak wahai Rabbku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, baiklah, sesungguhnya di sisi kami kamu memiliki kebaikan dan sesungguhnya tidak ada kezaliman kepada dirimu pada hari ini. Kemudian disodorkan kepadanya secari kertas yang bertuliskan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergi dan timbanglah secari kertas ini. Ia berkata, wahai Rabbku, apakah nilainya secari kertas ini di samping amal-amal lainnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini kamu tidak akan dizolimi. Kemudian seluruh catatan amalnya tadi diletakkan di sebelah timbangan dan secari kertas itu di sisi timbangan yang lainnya. Ternyata yang lebih berat adalah timbangan yang berisi secari kertas tersebut. Maka tidak ada sesuatu selain Allah yang dapat menandinginya. Tirmizi. Ini adalah berkat keikhlasan. Walaupun kalimat thayyibah itu dibaca hanya sekali, tapi dengan ikhlas, maka sudah dapat melebihi buku catatan amal yang syarat dengan catatan-catatan dosa. Oleh karena itu, janganlah menghina seorang muslim. Jangan pula menganggap dirinya lebih mulia daripada dirinya. Janganlah pula menganggap dirinya lebih mulia daripadanya. Kita tidak dapat mengetahui amal manakah yang diterima oleh Allah SWT dan dapat melepaskan dari kesulitan dan di hari hisab. Juga kita tidak dapat mengetahui amal kita yang dibangga-banggakan itu diterima oleh Allah atau tidak. Dalam sebuah hadis lain diceritakan bahwa dahulu ada dua orang di kalangan Bani Israel, yang seorang ahli ibadah, seorang lagi pendosa. Si abid ini selalu menghina si pendosa dengan mengatakan, tinggalkanlah aku mau beribadah pada Rabbku. Pada satu hari si abid tadi dalam keadaan marah berkata, demi Allah, sekali-kali kamu tidak akan diampuni. Maka Allah SWT mengumpulkan keduanya di dalam arwah, lalu mengampuni si pendosa karena dia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Sedangkan si ahli ibadah itu disiksa karena sumpahnya yang terlalu berat. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. An-Nisa ayat 116. Oleh karena itu, siapapun tidak berhak mengatakan si fulan itu tidak akan diampuni dosanya di sisi Allah SWT. Tidak boleh seorang pun yang berkatakan si fulan itu tidak akan diampuni dosanya di sisi Allah SWT. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh menegur seseorang karena perbuatan dosanya. Banyak ayat Al-Quran dan beratus-ratus hadis memperingatkan bahwa jika seseorang tidak menegur atau mencegah orang lain dari perbuatan jahat, ia pasti akan disiksa. Berulang kali pula diterangkan dalam sejumlah hadis, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya kemudian tidak mencegahnya padahal dia mampu, maka ia akan terkena azab dan siksaannya. Masalah ini telah diterangkan dengan panjang lebar dalam risalah kami dalam Fadilah Tablik. Di sini juga terdapat masalah yang sangat penting yang harus kita perhatikan secara sungguh-sungguh, yaitu jika ahli agama yang wara menganggap seseorang yang berdosa sebagai ahli neraka jahanam, maka anggapan ini sangatlah membahayakan dirinya. Demikian juga jika orang-orang jahil beranggapan bahwa setiap orang boleh diikuti dan dijadikan guru, walaupun dengan terang-terangan mereka telah melewati batas-batas agama, maka sikap itu akan lebih berbahaya lagi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghormati dan memuliakan ahli bid'ah, berarti dia telah membantunya meruntuhkan agama. Diterangkan dalam sejumlah hadis bahwa pada akhir zaman akan lahir Dajjal, sang penipu dan sang pendusta yang mengemukakan kepada manusia hadis-hadis yang tidak pernah didengar sebelumnya. Maka waspadalah terhadapnya. Jangan sampai ia menyesatkanmu dan melemparkanmu ke dalam kancah fitnah dan kerusakan. Insya Allah yang mulia, apa kita baca kita dengar, mudah-mudahan menjadi i'tibar niat amal, niat menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.